Saat ini kita sedang berada di salah satu bangunan yang merupakan cagar budaya yang menjadi saksi sejarah dari kisah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno. Rumah ini terletak di tengah kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Awalnya, rumah pengasingan Bung Karno ini adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang disewa oleh orang Belanda untuk menempatkan Bung Karno selama masa pengasingan di Bengkulu. Di rumah ini, Bung Karno menjalani masa pengasingan pada tahun 1938 hingga 1942. Bangunan ini adalah rumah kayu sederhana bergaya arsitektur tradisional dengan tiang penyangga yang khas, yang di dalamnya terdapat berbagai barang bersejarah peninggalan Bung Karno, seperti ranjang besi, kostum Monte Carlo, koleksi buku-buku berbahasa Belanda, sumur tua yang digunakan oleh Bung Karno. Baik, di bagian belakang Bung Karno itu terdapat sumur di mana ini adalah tempat ketika Bung Karno serta foto-foto Bung Karno dan keluarganya yang menghiasi hampir seluruh ruangan. Dan yang tidak kalah menarik adalah sepeda tua atau sepeda ontel yang dipakai Bung Karno selama masa pengasingannya di Bengkulu. Bersepeda merupakan salah satu hobi Bung Karno. Dengan sepeda, dia mengunjungi banyak tempat seperti mengelilingi kota hingga ke pelosok-pelosok dan bertemu banyak orang sehingga dia bisa merasakan langsung dari kehidupan rakyat. Sehingga Bung Karno ini dikenal dengan freestyle-nya, yaitu menghentikan sepeda tanpa menjejakkan kaki di tanah dengan membungkukkan badan dan memegang roda ke depan. Jadi ini adalah kostum Monte Carlo, di mana Bung Karno pada saat itu aktif selain sebagai aktivis, tapi tetap aktif juga dalam memainkan seni ya, terutama dalam seni ya tokoh dalam cerita di panggung gitu kan. Nah ini adalah kostum Monte Carlo yang koleksi asli dari Bung Karno ketika memainkan peran di sebuah cerita panggung ya. Meskipun berada dalam pengasingan, Bung Karno tidak berhenti memikirkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di rumah ini, ia menghabiskan waktu untuk membaca, menulis, dan bertemu dengan masyarakat setempat. Berada di pengasingan bukan berarti Soekarno putus dari dunia luar. Akan tetapi beliau memperdalam khazanahnya dengan membaca buku, dengan banyak buku yang terdaftar di rak ini. Selain sebagai tempat perjuangan, rumah ini juga menyimpan kisah cinta Bung Karno. Di kota Bengkulu, ia bertemu dengan seorang gadis asli Bengkulu, yaitu Ibu Fatmawati, yang akan berperan besar dalam sejarah bangsa Indonesia dengan menjahit bendera pusaka, yaitu bendera merah putih untuk proklamasi kemerdekaan. Mengunjungi rumah ini adalah kesempatan untuk meresapi nilai-nilai perjuangan dan mengenang jejak seorang pemimpin besar bangsa Indonesia. Kita sedang berada di ruang tamu utama. Di sini, Bung Karno sering menerima tamu, berdiskusi, dan menghabiskan waktu untuk membaca. Coba kita perhatikan sejenak meja kerja yang sangat sederhana ini. Di atasnya terdapat replika buku-buku yang dahulu sering ia baca, mulai dari politik, filsafat, hingga agama. Buku-buku ini menjadi salah satu sumber inspirasinya dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, nampak ya. Ini adalah ruang tamu yang biasa Soekarno gunakan untuk ia menyambut tamu-tamu.
di rumah Bung Karno ini tidak hanya menjelaskan bagaimana Bung Karno tinggal di Bengkulu, tetapi juga memberikan kita informasi mengenai mata uang yang dikeluarkan oleh Bung Karno sebagai presiden pertama kali dari tahun 1945. Di sudut lainnya, kita menemukan koleksi foto-foto dan dokumen bersejarah. Salah satunya adalah foto Bung Karno bersama masyarakat Bengkulu. Disinilah ia mulai mengenal Fatmawati, gadis Bengkulu yang kelak menjadi istrinya sekaligus penjahit bendera merah putih untuk proklamasi. Kini, rumah Bung Karno dijadikan sebagai museum dan destinasi wisata sejarah yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat melihat langsung jejak kehidupan Bung Karno di pengasingan dan mengenal lebih dekat perjuangan sang proklamator. Rumah pengasingan Bung Karno ini buka setiap hari, dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Harga tiketnya sangat murah, yakni hanya 5.000 per orang. Namun, harga tiket dan jam operasional bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, pastikan dulu informasi tersebut sebelum berkunjung ke sini ya. Terima kasih.